Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman lagi. Semoga bermanfaat buat dulur-dulurku semua. Oke, kita mau berbagi pengalaman tentang apa? Yaitu tentang son horeg ala pedesaan. Sound system CNS Audio. Oke, konten kali ini kita beri judul Son horeg ala desa, rahasia bikin sound system menggelegar di hajatan desa. Itulah judulnya. Aku iki tukang tambal ban. Bolo konco, pernah nggak sih ke hajatan di desa terus denger sound systemnya yang menggelegar sampai dada ikutan jedak-jeduk? Nah, itu dia yang namanya son horeg ala desa. Bukan cuma sekedar suara, bahkan jadi tradisi wajib buat bikin suasana hajatan makin pecah. Penasaran rahasianya? Yuk kita bongkar tuntas di video ini. Jadi apa sih sebenarnya son horeg ala desa itu? Kalau di kota mungkin kita familiar sama sound system yang rapi, jernih. Kalau yang terjadi di desa itu beda. Namanya son horeg khas pedesaan. Fokus utamanya adalah volume maksimal, bass yang keras, bass yang nendang, treble yang nyaring. Tujuannya satu, joget dan merasakan euforianya hajatan itu. Rahasia utamanya adalah fokusnya pada bass yang banyak, volumenya keras, nggak peduli audionya seberapa flat. Yang penting dentuman bassnya menggelegar di dada. Ciri-cirinya son horeg ala pedesaan adalah subwoofernya melimpah. Subwoofer itu bukan hanya 2, 3, atau 4. Bahkan di acara hajatan saja, subwoofernya itu biasanya 12, 18, bahkan sampai 24 subwoofer. Dengan speaker middle hanya 4 atau 2 bahkan. Dan itu memang sudah umum. Kebanyakan seperti itu. Bahkan bassnya itu bukan hanya menggetarkan bulu-bulu yang ada di dalam diri kita, bahkan sampai menggetarkan tulang-tulang kita. Ciri-cirinya lagi, power amplifier gede-gede dan banyak. Kadang tumpukannya itu sampai setinggi orang. Ya iya, subwoofer 18, satu power hanya dibebani 4 speaker. Tentunya powernya pastinya banyak. Ciri-ciri selanjutnya adalah operator sound pedesaan biasanya canggih memainkan gain. Sentuhan magisnya para operator sound horeg hajatan di pedesaan. Mereka jago banget ngatur volume, ngatur bass, ngatur treble setinggi mungkin. Kadang sampai ambang batas normal. Lampu indikator mixer warna kuning hampir merah, kadang sampai merah. Loh saja, patokannya suara brok. Bahkan power clip pun lanjut terus. Katanya kalau power nggak clip itu nggak kerja. Nah, itulah diantara ciri-ciri operator kondiangnya di sound horeg pedesaan. Selain bass, subwoofer, nah ini ada komponen-komponen yang penting biasanya di sound horeg
ala pedesaan. Speaker buangan. Karena area hajatan itu luas, banyak sudut-sudut yang tidak terjangkau, bahkan sampai ke jalan-jalan, speaker buangan inilah yang bertugas memastikan suara dari panggung tetap bisa terdengar merata di seluruh area. Biar semua tamu bisa ikutan goyang. Biar semua orang kampung yang ada di rumah juga bisa bergoyang. Biar suaranya bisa terlempar jauh sampai ke desa tetangga. Dan orang-orang yang ada di desa tetangga itu juga bisa bergoyang. Kalau nggak terdengar sampai di desa tetangga, berarti soundnya kurang horeg, soundnya jelek. Besok nggak usah ditanggap lagi. Kata orang-orang desa seperti itu. Koneksi kabel yang sangat panjang. Bahkan ada yang 75 meter. Kadang sampai 100 meter juga dipasang. Itulah sound horeg ala pedesaan. Saya aja pakai 50 bos. Operator saya yang namanya Encek, kalau nggak 50 meter nggak mau bawa. Tak suruh motong nggak mau. Ya wes aku manut. Sound horeg ala pedesaan jika dipakai buat sound hajatan nggak mau pakai genset 1, harus pakai 2 minimal. Bahkan banyak yang sudah menggunakan 3 genset. Mantap. Sekarang kita bicara masalah filosofi di balik sound horeg ala pedesaan. Lebih dari sekedar teknis, ada filosofi unik di balik sound horeg ala pedesaan. 1. Kemeriahan adalah segalanya. Orang-orang joget, orang-orang senyum, suasana senang. Bagi masyarakat pedesaan, hajatan itu adalah tempatnya kumpul-kumpul, bersukacita, dan melepaskan penat. Sound horeg itu adalah solusi kemeriahannya. Semakin kenceng, semakin nendang, semakin meriah acara hajatan itu. Nah, itulah filosofi sound horeg. Operator sound horeg hajatan ala pedesaan itu kadang-kadang bukan profesional di bidangnya, tapi rata-rata adalah penghobi. Mereka bangga bisa membuat settingan sound horeg yang menggelegar itu, bikin tetangga-tetangganya ikut senang, ada rasa kebersamaan di setiap dentuman bassnya. Nah, itulah operator dan kru dari sound horeg hajatan ala pedesaan. Ajang adu gengsi antar rental sound system satu dan yang lain. Sound system yang paling horeg, yang paling nendang, itulah yang paling dicari untuk hajatan yang lain. Jadi itu dia rahasia di balik sound horeg ala desa yang bikin hajatan bikin pecah. Bukan cuma sekedar sound system, tapi ini adalah bagian dari budaya, semangat kebersamaan masyarakat pedesaan. Pernah punya pengalaman seru tentang sound horeg? Nah, komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video-video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah like dan subscribe. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto pangeston kadang besan Pak Adiman monggo.